Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Makan roti selai stroberi, nonton TV sambil makan onde-onde. Halo, perkenalkan nama saya Rafika Utami Putri, anggota PM Remaja dari SMA Negeri 1 Samogede. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DDS, donor darah sukarela. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu donor darah, macam-macam donor darah, golongan darah, fungsi, syarat, manfaat, dan peran kita sebagai PM Remaja. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu donor darah? Jadi, donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang bertubuh sehat dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan donor darah komponen hanya salah satu dari komponennya saja yang diambil, yang terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, teman-teman tahu nggak? Kegiatan donor darah ini dapat dibedakan menjadi dua macam loh, yaitu DDS dan DDB. Yang pertama, DDS adalah donor darah sukarela. DDS atau donor darah sukarela yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Yang kedua, DDP, donor darah pengganti, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya secara sukarela dan dia tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang ditemukannya golongan darah. Jadi, dulu sebelum abad ke-20, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa golongan darah pada manusia itu sama. Namun, seiring berjalannya waktu, banyaknya orang yang meninggal setelah menerima transfusi darah yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Akhirnya, setelah abad ke-20, seorang ilmuwan bernama Karl Steiner meneliti dan menemukan bahwa golongan darah pada manusia terbagi menjadi 4 golongan yang saat ini dikenal dengan golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita apa saja sih? Nah, fungsi darah bagi tubuh kita sangat banyak sekali. Seperti yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel darah yang rusak. Wah, teman-teman, ternyata darah memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, selain darah, donor darah juga sangat penting loh. Apalagi donor darah memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mendapat kepuasan batin. Karena dengan mendonorkan darah, kita dapat menolong jiwa orang lain. Yang kedua, menurunkan risiko kanker. Yang ketiga, tubuh kita menjadi lebih sehat karena tubuh kita akan memproduksi kembali sel-sel darah yang baru. Yang keempat, menurunkan risiko serangan jantung. Yang kelima, kesehatan kita akan menjadi lebih terpantau karena kesehatan kita akan diperiksa secara rutin ketika kita mendonorkan darah. Yang keenam, kita juga dapat bergabung di organisasi PMI maupun berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah mengetahui manfaat dari donor darah, apakah teman-teman sudah tertarik untuk menjadi pendonor darah? Nah, tapi sebelum teman-teman mendonorkan darah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Syarat yang pertama yaitu usia 17 sampai 60 tahun. Syarat yang kedua, sehat jasmani maupun rohani menurut pemeriksaan dokter. Syarat yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Syarat yang keempat, kadar hemoglobin 12,5 sampai 17 kPtl. Syarat yang kelima, tekanan darah sistolik 110 sampai 160 mmHg dan tekanan darah diastolik 70 sampai 100 mmHg. Syarat yang keenam, tidak menderita penyakit menular berbahaya seperti HIV atau AIDS, sifilis, hepatitis B, ataupun hepatitis C. Syarat yang ketujuh, bagi wanita yang sedang mengalami menstruasi, hamil, maupun menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Syarat yang kedelapan, tidak keluar negeri dalam 3 bulan terakhir. Syarat yang kesembilan, tidak menjalani operasi, bekam, maupun tato dalam 1 tahun terakhir. Syarat yang ke-10, tidak memiliki risiko terkait gaya hidup yang buruk. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mendonorkan darah, yang pertama, kita boleh pergi ke UGD PMI terdekat. Dan ini adalah gambar UGD PMI yang berada di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Sokaraja. Yang kedua, kita juga boleh pergi ke kegiatan mobil unit donor darah. Yang ketiga, kita akan diarahkan oleh petugas untuk mengisi formulir. Yang keempat, kesehatan kita akan diperiksa sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang kelima, setelah kita diperiksa, kita akan diambil darahnya. Nah, proses pengambilan darah ini memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Yang keenam, setelah selesai diambil darahnya, kita akan mendapat kartu tanda anggota donor darah. Nah, teman-teman, karena kita belum memenuhi persyaratan sebagai pemermaja, kita juga memiliki peran. Peran yang pertama yaitu mengajak teman sebaya untuk bercita-cita dan mempersiapkan diri untuk menjadi pendonor darah. Yang kedua, mensosialisasikan donor darah di lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Yang ketiga, mengajak anggota keluarga ataupun saudara yang sudah memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya. Yang keempat, membuat souvenir untuk kemudian dikirimkan ke PMI cabang dan diberikan kepada orang yang sudah mendonorkan darahnya. Oh iya teman-teman tahu nggak kapan hari donor darah sedunia diperingati? Jadi hari donor darah sedunia diperingati pada tanggal 14 Juni. Hari donor darah sedunia ini diresmikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang diresmikan di Swiss pada tahun 2005. Nah, pemilihan tanggal 14 Juni ini karena tanggal tersebut merupakan tanggal dari hari lahir seorang ahli biologi sekaligus penemu golongan darah dari Austria yang bernama Karl Landsteiner. Pada tahun ini, Hari Donor Darah Sedunia tahun 2022 mengusung tema Donating Blood is an Act of Solidarity and Join the Effort and Save Lives, atau mendonorkan darah adalah suatu tindak solidaritas dan bergabunglah dengan upaya dan selamatkan jiwa. Tema ini berarti bahwa WHO menyerukan kepada masyarakat di seluruh dunia untuk memberikan darahnya sebagai tanda solidaritas. Dan demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya berharap teman-teman tertarik untuk menjadi calon pendonor darah. Karena setetes darahmu selamatkan kita semua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.